Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Saya Ahmad Suryafani, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Guntung, Kabupaten Tanah Bumbu. Saya akan menampilkan video tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Peserta diseminasi saya kali ini yakni dari Forum KKG Gugus 2 Bakti Mulia, Kecamatan Teluk Kepayang, Kabupaten Tanah Bumbu. Peserta diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif sangat antusias ketika saya memaparkan tentang teori kontrol, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selain menyimak, mereka juga terlibat aktif dalam berinteraksi ketika saya lontarkan sebuah pertanyaan pemantik untuk meminta respon terkait teori atau konsep yang sedang saya jelaskan. Berikut beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolah terkait penerapan disiplin dalam rangka menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah kegiatan rutin setiap pagi sebelum masuk kelas. Para murid dengan penuh kesadaran membersihkan halaman dan lingkungan sekitar kelasnya, seperti memungut sampah kering, plastik, dedaunan yang dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara. Pembiasaan lainnya yang dilakukan oleh para murid sebelum masuk kelas yakni baris berbaris. Tujuannya agar mereka terbiasa untuk merapikan diri terlebih dahulu, mempersiapkan dirinya sebelum memulai pembelajaran di kelas. Ketika menghadapi siswa yang mengalami sebuah permasalahan, saya juga telah melakukan segitiga restitusi untuk menangani dan mencari solusi bersama atas permasalahan yang dialami oleh murid saya tersebut, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan kondusif kembali. Budaya positif juga terkait dengan kegiatan atau proses pembelajaran di dalam kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid sebagai bentuk keberpihakan kepada mereka. Saling menghormati, terutama kepada yang lebih tua, seperti guru maupun kepala sekolah, merupakan pembiasaan yang telah kami terapkan hingga sekarang. Itulah tadi beberapa kegiatan terkait penerapan disiplin positif di lingkungan sekolah saya. Selanjutnya mari kita tonton bersama video rekaman ketika saya melakukan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif pada Forum KKG Gugus 2 Bakti Mulia. Selamat menyaksikan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Yang ulun hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Segugus 2 Bakti Mulia. Yang ulun hormati Bapak Ibu rekan sejawat pada komunitas belajar KKG Gugus 2 Bakti Mulia, yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di suasana yang dingin ini mudah-mudahan ada mengurangi semangat kita. Bapak Ibulah, hari ini ulun ingin menyampaikan terkait diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan setelah kita memperdengarkan bisa kita terapkan kembali di sekolah kita masing-masing, terkhusus mudah-mudahan bisa kita mulai di tahun ajaran baru nanti terkait penerapan budaya positif. Jadi ulun mengucapkan selamat datang kepada pian-pian seberataan. Mari kita tingkatkan semangat kolaborasi demi perwujudan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Mudah-mudahan apa yang tertayang di depan ini menjadi cita-cita kita semua, dan kita bertekad untuk mewujudkannya. Ulun yakin pian-pian seberataan sudah mewujudkan ini, dan mudah-mudahan bisa kita tingkatkan lagi. Jadi konsep yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, yakni diantaranya disiplin positif. Nanti kita jabarkan terkait disiplin positif itu apa gerak. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian lagi motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan teori kontrol. Ini yang akan kita sama-sama simak. Ulun pribadi mengapa jadi semangat menyampaikan ini, karena ulun punya prinsip apa yang kita sampaikan minimal itu akan menambah ingatan kita dan menjadi cambuk bagi kita sendiri untuk berbuat sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Jadi ulun dalam hal ini bukan berarti menggurui pian-pian. Ulun yakin pian-pian sudah tahu tentang ini semua. Tapi niatan ulun bukan lain adalah sebagai motivasi bagi diri ulun sendiri. Mudah-mudahan kena bisa maksimal kita terapkan. Nah, sebelum kita mulai, kita hiburan dulu supaya kada tegang nih. Karena mulai tadi bakalasan maju ke depan aja, jadi kita kendorkan pulang. Boleh Bapak Ibu berdiri, yang bersedia silakan berdiri. Ini karena pembahasannya restitusi kata Allah. Yang bersedia saja silakan berdiri. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan
mencoba pian nang kawannya ada sebangku bakawan, kalau ada kawan bakawan dulu. Kamu kawan tadi, sih aku. Silahkan cari kawannya yang terdekat. Jadi tugasnya adalah mengepalkan satu tangan. Salah satu kawan pian. Nah, habis itu kawan pian yang lain, pian kepalkan tangan. Kawan pian yang lain suruh inya membuka. Bisa dengan cara membujuk, merayu, menggelitiki kah, apakah, memberi duit kan terserah. Oke, siap? Ya coba silahkan pian lawan kawan pian, siapa yang duluan mengepal tangan, yang lainnya membujuk untuk ya. Sudah, itu yang Bu Dewi sama Bu Anu di belakang. Bayangkan bahwa ada sesuatu yang berharga di tangan pian. Kayak pacarannya pian mempertahankan itu biar dijulukinya duit kan, jangan pon. Kalau dia nyamanya ambil gue. Nah, jadi yang lainnya itu mencoba untuk membuka bagaimanapun caranya lah, membujuk kah, menghardik kah, mengintimidasi, memarahi kah, menggoda kah, menggelitik, bahkan menawari uang, silakan aja. Sudah ada yang berhasil membuka? Ada yang berhasil? Bu Endang dapat dari yang mengepal tangan dulu. Apa alasan kalian jadi tidak mau membuka? Ya, alasannya. Alasannya kenapa jadi nggak buka, karena kalau misalnya yang ulun diri sendiri, kalau misalnya tidak ada kemauan, kadang mau masak. Ya, kadang mau membuka. Oke. Terima kasih Bu Rahma. Sekarang pian yang menggoda ada di yang mencoba untuk membuka lah. Silakan. Sudah maksimal kah belum kan usaha pian? Belum sampai menunjukkan. Iya. Kalau ulun sih ingin berusaha mencoba untuk sedalam apa yang dipertahankan oleh beliau. Hanya berusaha tetap kokoh ingin membuka supaya capaian berhasil. Jadi sudah berusaha maksimal tetap aja tidak bisa dibuka. Alasannya Bu tidak mau membuka kenapa? Alasannya belum ada alasan yang tepat untuk membukanya. Oh ya, siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan tanggapan terkait kegiatan kita tadi mengepal tangan. Sekarang kita bisa menyadari yang mengepal tangan itu biar kayak apa aja orang membujuk, memarahi, mengintimidasi tidak akan berhasil. Karena apa? Kuncinya ada di mana? Ada pada diri sendiri. Jadi yang mengontrol tangan kita tadi siapa? Orang lain apa kita? Nah, kita sendiri. Berarti kontrol diri itu ada pada diri sendiri, ya. Jadi apakah kawan itu membuka kepalan tangan tuh nang memberi duit kah atau memarahi kah? Selama kita tidak ingin melakukannya, tidak akan kita lakukan. Ya kalau, nah padahal munnya kita hendak biar kan punya berdiam aja, nah tanganku aja isinya permen misalnya. Itu karena kemauan kita sendiri. Nah jadi kontrol ini yang akan kita pahami terkait
Jadi teori kontrol dari Dr. William Glasser itu ada 4 ilusi, Bapak Ibu, yang perlu kita pahami. Ilusi guru mengontrol murid. Ya, kalau anak-anak jangan ribut, itu kontrol kalau Bu. Tujuannya untuk supaya anak murid kita tidak ribut, itu kontrol. Itu ilusi saja Bu, tidak nyata. Walaupun pada kenyataannya anak itu menuruti, tapi pada dasarnya itu murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi buai nangarannya inya mengumpati itu walaupun bertentangan dengan hatinya, tapi inya menyatakan, oh itu nama pilih mengumpati guru. Jadi sebenarnya bukan kita yang mengontrol, tapi inya yang hendak mengumpati kita. Nah itu yang kita salah persepsi. Bangga benar kalau murid tuh kalau menuruti kalau biasanya. Bang muridku ya kalau sudah aku celengi mata dia menebak, itu bukan karena kita yang bisa mengontrol murid, tapi murid sedang mengizinkan kita untuk dikontrol. Nah, kemudian ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Pernah kalau kita kayak itulah. Nah, si pintar aja. Kita mengutip sampahnya dulu ya. Dengan bujukan, dengan rayuan, itu ilusi juga Bu. Ilusi juga Bapak Ibu. Penguatan positif itu adalah ilusi. Karena apa? Penguatan positif atau bujukan itu bentuk kontrol, tapi dalam jangka waktu tertentu itu karena inya bisa berubah. Hari ini kawan dibujuk, esok bisa kada kawan. Contoh nak, api sudahlah main HP. Kena mama tukarakan, one day tinggi main. Esok nak, api lah main HP kena mama tukarakan one day. Udah main ulun one day. Anu rancak sudah makan. Nah, akhirnya ini mengelunjak loh. Artinya apa? Itu adalah ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, padahal tidak sama sekali. Nah itu jangan sampai terkecoh juga kita. Wah itu kakan-kakan tuh kawan dibujuk ya. Padahal itu adalah ilusi. Ujung-ujungnya kita kewalahan menuruti apa kehendaknya. Iya kan, kakan-kakan tuh bisa manja. Bu, kita bernyanyian lagi yuk ya. Nah itu yang bisa jadinya di luar daripada kontrol kita. Kemudian ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini ilusi dan ini cukup berbahaya kalau dibiarkan terjadi terus-menerus. Lah, menggunakan kritik dan rasa bersalah itu untuk mengontrol murid itu menuju kepada identitas gagal. Jadi kakan-kakan itu belajar itu merasa buruk tentang dirinya. Yang bahaya itu dialog dengan dirinya sendiri secara negatif. Aku nih ya, ada bisa lalu matematika, aku nih ada pemahaman. Nah itu dialog dirinya tuh menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Akibat apa? Akibat kita kritik si anak itu. Ikam ini dasar kada pemahaman.
Sudah jelas benar bapak atau ibu menjelaskan, ya kada paham dia terus. Itu kritik gue. Padahal teman-temanmu paham. Aduh ya, kada kasihan kah lawan ibu. Tuhuk sudah ibu melajari, kada paham terus ikam. Kasihan di bapak nah. Itu kan merasa bersalah ini tuh. Lalu inya menyalahkan dirinya, aku tidak pada berguna. Akhirnya inya frustasi, mengurung diri, malas sekolah dan lain sebagainya. Macam-macam tergantung daripada karakter anak itu sendiri. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang kadang kita tidak sadari kita lakukan, terutama ulun pribadi. Karena di rumah, di sekolah itu pasti ada kita melakukan tindakan yang kadang tidak sesuai dengan kontrol yang diharapkan berlaku. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Itu karena bisa menimbulkan hubungan permusuhan gue yang akan terbentuk. Makanya kita kada heran anak murid kita yang baru lulus kada diheraninya lagi kita. Kenapa? Ini dikatakannya sudah hal-hal yang membuat inya dahulu pernah merasa bertentangan dengan psikisnya, atau kita pernah menghardikkan. Padahal kita ngajari sudah, hormatlah kalau lawan guru, tetamu di jalan ditegur. Itu dianggapnya angin lalu padahal yang itu, karena sebenarnya hubungan yang berlaku selama 6 tahun itu sudah membekas melalui pergaulan antara murid dan guru tadi yang kurang kondusif berjalannya. Banyak tuh mana PR-nya? Kerjakan PR-nya mana? Lupa bu, maju ke depan, berdiri. Nah itu dikatakannya tetamu di jalan dikuringin kada, nah itu paling istilahnya. Karena apa tadi? Memaksa. Tuh. Jadi itu yang bahaya, yang kembalinya kepada kita sebagai guru. Jadi mudah-mudahan nanti kita mampu melaksanakan perubahan paradigma. Artinya cara pandang kita mudah-mudahan perlahan bisa kita ubah dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi kalau kita boleh mengutip apa yang dikatakan oleh Stephen R. Covey, itu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi gue apa yang kita lihat itu jangan langsung dijudge atau dihakimi. Itu maksudnya pernyataan RKP tadi. Kalau kita hendak berubah, misal realitasnya kebutuhan kita sama, kemudian sebenarnya untuk teori kontrol realita itu kebutuhan kita berbeda. Makanya tadi ada nang hakun duduk di muka, ada nang hakun duduk di belah
karena memang kita kebutuhannya berbeda. Nang duduk di belakang nyaman hendak berokok aja. Nang duduk di muka nyaman supaya melihat apa yang ada di layar aja. Nah itu. Nang sudah terlanjur disuruh tadi, nah itu ada tahu. Entahnya dendam. Jadi itu yang harus kita pahami, bahwa kebutuhan orang berbeda-beda sesuai teori kontrol tadi. Kadang kalau kita menyamakan pada saat belajar mengajar di kelas sama tuh, makanya sekarang ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, karena pada dasarnya kebutuhan manusia itu berbeda. Nah itu yang perlu kita pahami. Makanya ini dilajari matematika, disuruh menjawab, kertas coretannya kan ada angka, tapi gambar gunung, gambar pantai, gambar sawah, nah berarti dia butuh untuk mengekspresikan dirinya melalui gambar, bukan matematika yang dia butuhkan. Nah ini yang kadang kita sudah terlanjur kesal ya, kalau marah kita tagurai sudah, apa ini jam matematika, menggambar kalian, misalnya seperti itu. Nah kemudian semua orang melihat hal yang sama kalau menurut stimulus respon, padahal menurut teori kontrol semua orang itu memiliki pandangan yang berbeda atau gambaran yang berbeda, padahal sama ke arah situ. Nah bisa aja tuh Bu Rahma melihat atap warna merah marun, Bu Endang melihat atap berwarna biru, Pak Aliusni misalnya melihat pohon. Nah karena mesti sama kalau jadi gambaran dari masing-masing orang itu berbeda. Nah kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya kalau tuhuk nih memadahkan, ika mumpati aku aja, pokoknya aku nih bujur sudah. Padahal biar beliuran kita tuh garis saja, ini tetap madahkan. Nah, cuma yang kayak babang napasnya. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Napasnya kayak itu gue. Nah kita hendaki kalau kayak pacarannya orang ngumpati kita, hendak kemana aja kamu di jalan. Besok disihan nang kawan nih, hendak ke Tibarau aja. Aku hendak ke Tapus deh, empat aku sini aja. Kadang mana ke Tibarau, empat aku aja. Di Tapus anu bacaran orang rame makanan. Hendak bawa ke Tibarau, hendak mendatangi ibu adik bener aja dia takut apa kita. Nah itu jakawa ini nah itu yang jadi masalah tidak menghargai tujuan orang, bergesekan dobang memaksa. Nah sama dengan kita bertindak kepada murid seperti itu juga. Jangan sampai kita memaksakan apa yang menurut kita saja yang benar, padahal murid memiliki pandangannya masing-masing. Takuni dulu bujur-bujur. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Nih misalnya kita bawahan kalau nih tuh nang kau memanai aku ada aja Pak Ibu kepala sekolah, Bu Adik dia menpalius nih kan ulun Bu Manding kau memanai ulun, stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Walaupun saya mengikuti apa yang diarahkan Bu Maning, itu karena saya mengizinkan untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh Bu Maning. Kita nih manusia ini lain hadangan atau kerbau yang dicucuk di hidung, ditarik ke sana kamari hakun. Yalah, sama anak murid lain kerbau juga.
yang kita tarik kemana ini hakun. Nah itu yang harus kita ubah cara pandang kita, bahwa yang mengontrol penuh atas diri kita adalah diri kita sendiri. Tuh. Kemudian saya mengontrol orang lain, itu stimulus respon. Misal kita jadi atasan, wah itu saya yang kontrol, saya yang perintah, saya yang menyuruh. Padahal yang sebenarnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Makanya kan ada, tolong Bapak Ibu bisakah minta bantuannya seikhlasnya. Hari ini kita ada KKG, bisakah kita menyiapkan ruangan, ulun minta tolong. Nah itu adalah supaya kita memberi peluang kepada orang yang kita minta tolong tadi mengontrol dirinya, berpikir oh bisa, pas ada sibuk, pas ada hauran misalnya. Nah yang stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah guringan ya, atau nah kita belajaran ya, sudah kalau tadi istirahat, anu pas satu lagi pak ya, ada masih nih ya. Nah itu bilangnya bujukan gagal, maka emosi dah gurunya tuh, paksaan dah tuh. Jadi bapak masuk, pokoknya kata awak masuk, sudah tadi istirahat. Itu stimulus respon. Karena kan kita tadi kan mengandalkan bujukan kalau hendak mengontrol orang lain. Nah kalau dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ayo kita belajar. Anu pak, sebentar lagi, anu pak lah istirahat masih, anu pak nah di luar masih nyaman di luar. Nah kayak aja. Anu masih enak di luar lah, masih. Tapi ini kan sudah jam belajar. Ini pak Ay. Kayak apa kalau kita belajar di luar aja, di bawah pohon kan kita? Kayak apa? Hakun lah. Oh ini pak, hakunnya pak Ay. Boleh lah pak sambil makan, boleh. Tapi perhatikanlah bujur-bujur. Ini, nah itu bagian daripada konsensus, menghadirkan solusi baru dari permasalahan yang dihadapi. Jadi ada kolaborasi antara murid dan guru. Kemudian kalau stimulus respon, model berpikir menang kalah. Pokoknya aku pada awal akan di supan aku punya dirinya kayak itu. Pokoknya ada kahwai. Nah itu menang kalah. Tapi kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kakak-kakaknya masih rasa menang dirinya tetap di luar, gurunya menang juga, kau belajar, kau mengajar, menang-menang lah itu, win-win solution. Itu menurut teori kontrol. Nah mudah-mudahan kita kau merubah sedikit tadi, yang terutama terkait paradigma kita. Mudah-mudahan ulun kawan, mudah-mudahan biar kawan berataan. Sekarang ulun bertakun, apa gerak makna disiplin itu menurut pian? Kira-kira disiplin itu apa menurut pengetahuan pian aja nah? Disiplin itu apa? Menurut saya, disiplin adalah melakukan sesuatu sesuai aturan. Aturan, ya. Menurut ulun disiplin itu kita bisa menerapkan apa yang sesuai dengan aturan. Kemudian contohnya nih tentang tepat waktu. Ya. Tadi Itu disiplin pulang. Ada lagi yang lain? Bapaknya jawabannya nah. Disiplin apa Pak Alius ini kira-kira Pak Ali? Menurut pian aja satu kata Pak. Sama lawan tadi. Ya, sama lawan tadi Zep. Dua kata lah. Bu, itu yang berjilbab kuning Bu, satu kata disiplin apa menurut pian? Mentaati aturan, dua kata lagi. Berarti ibu ini malah bihin alhamdulillah. Ada kamu
Bu disiplin? Belum. Oke. Nah disiplin seperti yang kita lihat itu tata tertib kah menurut pian? Iyalah. Enggak. Tata tertib iyalah. Disiplin. Peraturan, teratur, kepatuhan pada peraturan. Disiplin sama dengan hukuman, iyalah. Habis itu dalam budaya kita disiplin itu ketidaknyamanan. Buktinya Bu Endang tadi kalaunya disiplin itu misal contoh datang tepat waktu. Padahal kali nyaman datang tepat waktu tuh. Nyaman bila lambat ya. Iyalah. Berarti disiplin itu kan mulai kali nyaman kalau iyalah. Berarti disiplin itu membuat kita tidak nyaman. Ya loh Bu. Nah nyaman itu kayak apa kira-kira? Sesuai dengan kehendak. Sesuai dengan kehendak kita lah yang nyaman itu. Tapi kalau disiplin tidak nyaman ya. Sama dengan kada nyaman. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Makna disiplin. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Disiplin atau disiplin itu berdasarkan kemauan yang lahir dari diri kita sendiri. Itu nampas gue. Ya kan karena disiplin itu amunnya disuruh orang aja ada yang terpaksa. Iya lah. Duduk di muka. Dakwahnya ada datang kehendak dirinya. Dakwah itu padahal secara teori disiplin ada yang menyuruh duduk di muka, duduk kalau di muka, tapi itu bertentangan dengan dirinya, makanya tidak dilakukan. Nah, apa alasannya itu kira-kira? Nanti kita akan menemukan jawabannya sendiri. Disiplin itu erat kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yang kita anut, yang berusaha kita terapkan, yang berusaha kita tanamkan kepada diri murid, itu berupa profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya. Ini Bu Ay. Jadi disiplin itu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Contoh inilah, kita kembali ke disiplin Pak Ina. Disiplin supaya paham tentang kenapa hubungannya ke nilai-nilai. Sekarang belum bertakun. Pian memakai helm pada saat berkendara itu tujuannya apa? Supaya aman. Supaya kepala tidak terbentur. Kalau kada terbentur Pak aman-aman aja. Supaya ada kepanasan. Apa lagi? Supaya kada berdebu. Artinya apa? Keselamatan yang kita inginkan. Iyalah. Nah, kalau kita pada saat COVID semalam pakai masker, itu supaya apa? Tujuannya supaya tidak tertular, supaya sehat. Iya. Jadi ada nilai keselamatan, ada nilai kesehatan. Dengan sukarela lah kita pakai helm tadi, atau disuruh polisi kan dulu sukarela. Nah itu maksudnya disiplin. Kita sadar dengan nilai yang akan kita dapat. Pakai helm, nilai keselamatan yang kita dapat. Sadar kita. Jangan menunggu tergugur, jangan pakai helm, lambat, sawat, dan pikir otak. Pakai masker, jangan menunggu tertular. Misalnya, jangan pakai masker, lambat sudah. Jadi
Yang kesadaran itu yang disebut dengan disiplin. Dari diri kan ada? Biar dipadahi. Ada yang ada pakai masker dari itu. Atau ada yang ada pakai helm, apalagi rambutnya sudah kayak ulun nih. Nah, oleh benar pakai helm. Nalih ya betapa bahasa disihan lawan gadis itu ada melihatnya kita kagak. Jadi itu kan ada juga yang kada sadar. Itu tidak bisa diterapkan disiplin kepada dirinya. Nah itu yang jadi masalah. Jadi disiplin itu terkait dengan nilai-nilai yang kita yakini, yang kita pahami. Kalau kita kada yakin, kalau kita kada paham, kada mungkin kita melakukan itu. Biar orang lain melakukan. Biasanya apa gerak dia? Disiplin memakai helm itu. Parah aja ini. Paling mulai kurang jika kepayang satu nyala bu Lailatul. Mana jalan hutan juga ada juga polisinya di sawitan itu dia Lailatul. Kada paham sih dia. Misalnya pula. Tapi kalau si dia paham, kena di padang sawit itu ada lalat-lalat yang menentu pakai helm kan selamat pula. Kada diciumnya kita yang halal. Nah jadi nilai-nilai ini yang akan kita pahamkan kepada murid sehingga profil Pancasila itu bisa melekat menjadi sebuah karakter. Jadi disiplin itu akan terbentuk dengan sendirinya sesuai dengan apa yang mereka pahami, apa yang mereka yakini. Restruktur school disiplin itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Daripada disariki Bu Atik, baik kamu kahak akun aja. Itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dia akan daripada disuruh berdiri di kelas, baik mengerjakan PR. Daripada disuruh membasuh kamar mandi atau WC, lebih baik kada ribut misalnya. Jadi itu yang pertama, motivasinya menjalankan sebuah disiplin untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku punya belajar jarbu Hasmi pacang dijulungi sidin duit 50.000 bila juara 1, atau mendapatkan medali dari Pak Seri ya, Pak Arsad dapat medali dari Pak Arsad bilanya juara 1 atau pintar belajar. Itu motivasinya mendapatkan imbalan supaya dipadahkan rajin, supaya dipadahkan pintar, supaya dipadahkan baik. Itu imbalan motivasinya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tadi ini hendak jadi dirinya seorang dengan nilai-nilai yang ia percayai. Contoh, Bapak Ibu datang jam 7 atau setengah 8 ke sekolah itu karena apa? Ulun bertakon. Ada anak datang jam setengah 8, jam 8. Pak Marok datang setengah 8 karena apa Pak? Atau sebelum jam 8? Karena piket ke Pak? Karena ada tanggung jawab. Oke, karena ada tanggung jawab. Ada lagi yang lain jawabannya? Bu siapa nih? Bu Rahmi datang pagi-pagi ke sekolah karena apa Bu? Nah, kalau saya takutan di Sariki Parija. Karena piket juga. Ya. Karena tugas. Oke. Ada lagi yang lain? Jadi banyak pihak contohnya. Kita bisa tanyakan, refleksikan kepada diri kita. Misal kita berbuat sesuatu nih, kita takutin diri kita seorang, ini aku nih menggawinya karena apalah? Karena takutan non kepala sekolah kah? Karena disuruh kepala sekolah kah? Atau karena dapat imbalan tentang kepala sekolah kah? Atau ada duitnya kan? Dan lain sebagainya.
Karena nomor 1 dan nomor 2 itu motivasi eksternal. Itu kada abadi Bu. Anak kita tuh nalah, murid kita. Belajarlah bujur-bujur karena bilanya paham Bapak beri duit. Itu kada abadi. Karena inya bilanya kada ada lagi duit nanti untingnya itu nya oleh ulang. Karena inya mengharapkan imbalan tadi. Bilanya kada belajar bujur-bujur Bapak hukum, bila kada paham Bapak suruh berdiri. Inya bilanya gurunya pindah kalem dah, bahnya bapaknya kada hukum lagi, kada belajar lagi nya. Karena takutan hukuman aja. Tapi yang kita harapkan adalah tujuan dari disiplin itu, disiplin positif itu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau dia datang sungsung, kenapa datang sungsung? Ya karena saya ingin menghargai diri saya sendiri. Saya ingin berbuat sesuatu yang memang bermanfaat untuk diri saya. Kenapa? Datang sungsung itu nyaman boy. Orang belum ada lagi. Misalnya WP di sekolahan kada ada yang mau ucap masih nyaman. Kita sorangan lancar jadi nah itu satu untungan bisa. Atau sudah ada yang digawi kawa sebelum masuk kan digawi dulu. Nah jadi banyak. Nah jadi hukuman, konsekuensi dan restitusi ini 3 hal yang berbeda. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana tiba-tiba dan tidak melibatkan murid untuk menentukannya itu. Murid kan tahu datang terlambat kan terlambat sana putih rumput apa cabutin rumput. Yang ada tahu asalnya dulu itu hukuman Pak. Nah kalau konsekuensi itu sudah diketahui. Bila terlambatlah perjanjiannya apa? Gini Pak, bila terlambat ulun mencabuti rumput. Sepakat kalau semalam? Gini sepakat. Nah itu konsekuensi. Nah kalau restitusi itu beda lagi. Kita harus mencari akar masalahnya dulu. Kenapa jadi terlambat? Tapi bukan kenapa lah. Usahakan menghindari pertanyaan mengapa. Tapi kita kalau melakukan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Intinya itu. Karena kalau ini dihukum atau diberikan konsekuensi merasa nyaman, ini diulanginya. Pak nyaman aja mencabut rumput hagawian. Gue di rumah aja nih, rancaknya disuruh kuitan. Kenapa deh? Isuk lambat aja bilangnya. Hanya mulai jauh, ada bapaknya. Pak, lu langsung cabut rumput aja lah aja. Kehimungannya, hukumannya atau konsekuensinya itu santai ya benar. Berubah lainnya, lebih baiklah anak itu. Tidak jadi lebih baik. Nah, itu yang harus kita. Tapi kalau restitusi, inya ada dialog dengan murid untuk dapat merubah kesalahannya. Kesalahan mereka itu didasari. Pertama yang harus kita lakukan nanti ada tahapannya dalam melakukan sebuah restitusi itu ada tahapannya Bapak Ibu. Karena sampai aja tuh. Jadinya pada saat kita lakukan restitusi itu kadang merasa minder dengan kawan. Nung ini dia datang terlambat taruh hapus dihukum ya. Nah minder kalau ini sampai ke kelas. Kasihannya jabut rumputnya. Nyaman lah dia kawanannya. Bujuk habisnya dihukum mencabut rumput kada lawas hukum bakal lahian pulang. Gara-gara di ulu-ulu kawan. Ikut nyambat ya aku bakal lahian. Kenapa? Gara-gara kita pulang berdulu guru menyuruh kakak anak mencabut rumput sampai ke kelas dihuluti kawan aja bakal lahian. Kadang bertambah masalah. Tidak selesai masalah itu dengan hukuman dan konsekuensi. Makanya terulang-ulang mulai penyakit kekanakan hari ini tak ini lu paham ini
Ada lagi esok ya, ada selesai akar permasalahan kita. Lihati biar kembali kepada kita masing-masing. Di kelasmu banyak bermasalah, ada kakak-kakak. Bila banyak bermasalah itu bukan pada muridnya tapi pada kitanya. Apa yang kita terapkan, hukuman kah, konsekuensi kah, restitusi kah yang kita terapkan. Tuh. Nah ini adalah tabel yang harus kita ubah dalam melaksanakan mana hukuman, mana konsekuensi, dan mana restitusi. Kurang kenal ulah, kita kenali benar. Ini Pak, yang persennya itu Pak, persennya. Iya. Nah, kenal lagi Pak. Buku itu mana? Ya. Atau pada mau nggak? Nah, kalau dibaca nih, nah, ulun bacakanlah. Nah, kalau hukuman itu contohnya ini. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan boy, ini akan tahu asalnya. Aku terlambat. Anulah basuh WC. Mau Pak basuh WC lah. Kita terlambat basuh WC. Menyakitkan kalau ini akan tahu asalnya. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi. Sudah tahunya kalau terlambat ini, kalaunya ribut ini, kalaunya mengganggu teman ini, konsekuensinya sudah tahu. Restitusi itu merupakan pilihan. Misal tadi datang terlambat, jam berapa bangun, apa yang terjadi. Bapak tidak akan marah. Misalnya inilah kalau nama restitusi, Bapak tidak akan marah. Bapak pun pernah datang terlambat, tapi kan kita bisa alasan. Kira-kira kamu bisa cerita apa tidak? Hendak berkisah lah. Pak malam tadi ulun guring kemalaman, masang alarm sekalinya kada berbunyi baik, kada ingat mau oke. Oh, siapa yang mengganti memasang alarm? Biasanya mama. Nah, kena pesan nih sampai ke rumah pasang alarm itu. Kalau yang kemalaman lagi, pasang alarmnya betul-betul dipastikan terpasang benar-benar. Bisa lah dilakukan, bisa Pak. Besok terlambat lagi atau tidak? Insya Allah tidak Pak. Bisa siap datang tepat waktu, siap datang tepat waktu Pak. Itu restitusi. Itu pilihan. Ini kada dihakimi, didengarkan dulu pendapatnya. Tapi kadang kita lawan murid ini, kenapa? Wah, bisa didustainya juga Pak. Murid ini bisa didusta aja. Tapi kalau kita awalnya bisa, itu insya Allah ada pacang didustai murid. Penghargaan, lanjut tadi hukuman, ini penghargaan. Penghargaan itu boy jangan kira pian bagus juga. Penghargaan itu juga terdapat hal-hal yang kada pas. Kenapa? Padahal bagus kalau juara satu dapat. Nah, dari sini ulun paham kenapa kurikulum ada 13, kurikulum merdeka, ada lagi rankingnya.
mengatakan baik penghargaan maupun hukuman itu cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kami pernah Pak Maruf membawa anak-anak ke mana? Ke Banjar. Nah itu ada kami iming-imingi, ada iming-imingi. Yang penting tampil, berani tampil sudah. Dan inya pun pindah hendak sedih, kada jadi sedih. Pas kada dapat apa-apa apalah. Kenapa? Karena kami tidak menargetkan itu. Sekalinya jangankan dapat piala, guring di hotel aja nyalur himungnya. Nah itu bagian daripada penghargaan menurutnya sudah itu. Kawan di bawah umpat itu, kada usah kita lagi iming-imingi lagi. Karena bila ada iming-iming itu biar malah membuat tidak efektif. Nih contohnya adalah penghargaan itu jangka pendek dan jangka panjang itu. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau jangka waktu panjang, ini akan mengharapkan penghargaan lagi. Bila ada kalau kita beri lagi, parah ya tahun laginya. Atau pada saat ini umpat lomba dapat piala, pada saat kada dapat lagi, ini ada nak lagi umpat. Nah kalau ada aku aja. Jangankan murid kita geng, dan nak lagi nak umpat MLS 2N kada menang juga. Makanya pesertanya sedikit terus, iyalah. Karena kita mengunting penghargaannya. O2SN padahal apa? Pengalamannya itu merupakan pembelajaran yang sesungguhnya, penghargaan yang sesungguhnya itu prosesnya tadi. Inya kalau tampil itu sudah penghargaan baginya. Tapi kalau kita harus menang lah, nah itu maka beban namanya. Sehingga ada realita dari penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Tuh pertama. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Wah ini murid bapak yang paling pintar, nah duit bisa diambil. Tuh kawannya gini. Ada di kawannya lagi deh. Pernah lah kita kuliah, nang disayangi dosen kita muarek. Iyalah. Nah, atau ada kawan sekolah tuh nang ditetujui guru benar kita sarik toh. Jadi kawan itulah, itu kawannya guru aja sana. Karena membuat iri penghargaan tadi. Itu bahaya boy. Untuk murid, perkembangan psikis murid tuh. Makanya kan dulu ada yang pintar, ada yang paling wangal, ada yang tengah-tengah, yang kata-katahuan tuh manusianya. Yang paling pintar terkenal, yang paling wangal terkenal. Nah, banyak orang akan memilih pilihnya pintar karena sudah itu paling wangal pilihnya. Biar aja jawaban batin diperhatikan juga. Nah itu kan kita pahami dalam kebutuhan dasar manusia. Makanya ada yang ini sudah kan divisi kepintaran, sadar aja nih. Aku ini udah pintar, menunggu disayangi guru gara-gara pintar karena awak. Pas aku cari bola-bolanya dia. Akhirnya penghargaan tidak, itu merusak hubungan, tidak efektif. Penghargaan mengurangi ketepatan, ini sudah ada penelitiannya boy. Kekanakan yang disuruh menebak gambar yang berbeda tanpa ada iming-iming hadiah, itu ketepatannya itu 100%. Tebak bang, mana yang berbeda dari gambar di layar tuh? Berhasilnya tanpa iming-iming. Tapi yang dapat, nah yang kau menebak mana yang tepat, ibu julungi duit, sebutin huruf, sebutin gambar nang dapat 10.000, bila 50.000. Itu bingungnya. Itu sudah ada penelitian bahwa penghargaan mengurangi ketepatan. Jangan hendaklah biarlah kau menjawab soal di muka nih Bapak hadiahi, itu malah ada konsepnya. Pernah kisah Sayyidina Ali nang di
bilanya kau husuk ya Nabi, sorban ini pilih aja. Kalau kan ada penghargaan, kalau akhirnya apa? Ketahuan kan ada husuk karena belum lagi melihat kasorban sudah tahu dia itu warna. Nah itu salah satu contoh malah Pak Asad. Nah kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ini banyak contohnya dah. Contoh yang kalau sesuai teorinya ini, penelitiannya mahasiswa disuruh membuat artikel yang kada diberi penghargaan, inya rajin menerbitkan artikel. Nang dapat penghargaan, yang terbit artikelnya akan diberi hadiah ini atau duit sebesar ini. Kada lagi, jarang ada mengirim artikel karena ini bingung nih supaya dapat penghargaan ini apakah nang bagusnya. Akhirnya ada beban, akhirnya ada nuntuk artikelnya. Sama kayak kita bahari honor, rajin turun. Turun terus nah, honor nih, si honor nih. Bah jadi ketika apa ya pernah, jadi izin bulan. Itu mengurangi kualitas juga penghargaan itu. Karena kan gaji itu penghargaan loh. Jadi payah kita dihargai itu, bahasanya itu. Banyak pemerintah bukan dihargai. Wah aman dia sudah aja, gak aja sudah gaji. Lagi belum aman honor turun terus, supaya diangkat orang. Nah itu kadang menurunkan kualitas kita. Makanya kadang tuh honor nyaman disuruh. Yalah, Surya gawe ini, gawe itu, gawe ini, gawe itu. Akor terus nih, mana lagi bu? Tawar pulang. Maksudnya di kakak, Bu Maning nelpon nah, pura-pura kadang kalau lainnya. Itu misalnya ulah. Tapi kan kenyataannya lain. Nah, itu menurunkan kualitas baik. Jangan harap yang tinggi sudah diberi orang gaji di pemerintah, bukannya berajin malah bawa orang. Nah ini penghargaan mematikan kreativitas, hilang ide-ide deh. Lagi jadi ada terus itu kok kita lah acara sudah hilang. Jadi penghargaan itu mematikan kreativitas. Penghargaan itu menghukum, gue. Nah ini yang bahaya. Penghargaan itu menghukum. Kenapa? Juara 1 Muhammad Arsyad dipersilakan naik ke atas panggung. Oh mabungnya aku nih jangan kawan, kata dapat penghargaan. Udah pintar aku nih, terhukumnya. Merasa terhukum. Atau Pak Arsyad kali juara lagi. Pas tahun genanya Ali Yusni juara 1 naik ke atas panggung. Nah, kenapa? Mau juara lagi ya Pak Arsyad? Aduh, terhukumnya. Ambil dari dalam dari barang dari saulahnya ambil aja lah. Malaran duitnya gue. Nah, jadi ini realita dari sebuah penghargaan itu ternyata. Jangan kira main bagus penghargaan itu. Kita cari cara lain untuk memberikan sebuah penghargaan. Seharusnya yang ditumbuhkan adalah motivasi dari dalam diri, bukan penghargaannya yang ditunjuk. Tuh, kita rehat sejenak lah. Mengapa keyakinan keras? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini kan ada bedanya antara keyakinan kelas dan peraturan. Mengapa kita, nah ini yang tadi Helen, nah Helen tadi lawan masker tadi. Nah jadi kalaunya kita sudah paham dengan nilai-nilai kebajikan, maka itu keyakinan ngarannya, lain peraturan. Tapi kalau nanti ditegakkan oleh aparat penegak hukum itu peraturan.
bagi orang yang tidak melanggar itu mungkin dia punya keyakinan sudah. Keyakinan. Nah, pada saat kita terapkan di kelas itu menjadi namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tahapannya bagaimana menciptakan program kebajikan itu. Yang pertama, lihat daftar kebajikan. Lihat aja profil pelajar Pancasila, ada dimensi, ada subdimensinya. Lihat di situ apa yang kalau kita terapkan dari nilai-nilai kebajikan tadi, sampaikan kepada murid. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan tadi dijadikan perhatian utama melalui curah pendapat kelompok. Kalau sekolah kan berarti melibatkan guru, kepala sekolah, wali murid untuk membuat keyakinan sekolah tuh. Murid, warga sekolahnya kan. Tapi kalau keyakinan kelas maka guru dan murid yang dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Pendapat dengarkan pendapatnya. Nah, kemudian sempurnakan beberapa daftar. Bahas kembali dalam kelompok. Ya kan kekanakan ini kalau inya aja kadang ada terarah juga. Jadi kita yang menyempurnakan. Maksudnya itu kita sempurnakan maksudnya tadi supaya pas dengan konsep daripada nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian buatlah bila sudah nuntung olah poster atau muat di sosial media terkait keyakinan sekolah atau kelas, disampaikan ke publik. Lanjut Pak, ini keyakinan. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, semua materi dari awal tadi pula disiplin positif sampai kebutuhan dasar ini berkaitan supaya kita pada saat menciptakan budaya positif kita paham sudah apa yang harus digawi. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup, makan, minum, lah, apalagi tidur, apalagi kebutuhan hidup, memiliki rumah pula. Nah, apalagi pasangan, anu kan. Nah, itu kebutuhan hidup tuh kadang kau ditawar-tawar. Makanya bila ada laki pina malusin berarti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi itu. Atau bini kan pina malusin, ada tuh kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contoh dari bulan yang pertama dulu kita contohkan. Misalnya ada murid kita tuh memintai jajan kawanan yang lain, bisa mintai duit. Berarti kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Tahun itu sarapan ada di rumah, adalah jajan bersama, adalah duit dasar nukar jajan. Tahun itu karena bila ini awani meminta ampun kawan, mengambil duit kawan atau mengambil makanan kawan, berarti kebutuhan dasar bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Kita cari solusinya tuh untuk kata kawan terapkan hukuman tadi atau konsekuensi kata kawan. Karena untuk memenuhi kebutuhan dasar kata kawan dengan hukuman tambah sakitnya. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga bahasa jatuh. Kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak, nah aja ada semangat untuk belajar itu di positif toh. Kenapa? Ada guring malam tadi. Aku nggak mau jaga rajinan mana anak jaga kayak itu deh. Ya lah. Nah, kenapa? Begadang malam tadi. Nah, itu minta rasa diperhatikan. Ada anu gue malam tadi mama bang menyuruh melipat baju seorang, makanya lu ngantuk malam tadi. Bagus itu, kamu melipat baju seorang berarti sudah mandiri, bagus. Begitulah, itu pak ulun. Nah, kita belajar pulang lah, aja buat belajar. Semangat ada, semangat bu. Nah, jadi ini sebenarnya anak minta perhatian aja, karena di rumah sudah kan, tapi diperhati, ya kan. Tuh kan diperhatikan tuh sampai baju suruh melipat seorang, karena kelas
minta perhatian gurunya lagi, dia sudah bisa mencari perhatian di lain. Nah, kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Tuh ada yang pina jahil di kelas kedua, atau pina ada tapi ketujuh memperhatikan. Kenapa? Ini sebenarnya bisa, cuma kita ada paham. Nang dipandir itu terus kurang mah, nah, padahal Bu Ida misalnya paham, itu kenapa? Aku juga Ida dengan kiau-kiau, ini Pak Surya deh. Nah, kebutuhan penguasaan itu dia harus diakui kemampuannya. Makanya ada anak nang dia mengajarkan memperhatikan, ada ribut, ada juga dia sekalinya harap menggambar, diumpatakan OSN mana langsung semangatnya pulang belajar. Nah, berarti ini apa? Penguasaan. Ini butuh diakui kemampuannya tuh. Bilang adanya ada peduli. Nah, kayak Pak Surang menjelaskan tadi dengarkannya. Karena kan diakui tadi. Orang burahmi terus dia. Mentang-mentang burahmi masih bujang ya, aku sudah ganakan dua, ini kan dihadiri misalnya. Itu kan dia merasa hendak diakui juga kan. Yang keempat, kebebasan. Jam pelajaran selesai misalnya, atau pada saat jam pelajaran tadi orang belajar bahasa ini menggambar, orang belajar matematika ini menulis lagu, berarti ini anak memilih pelajaran nantinya hendaki supaya ada pernah masalah suatu kasus mencoret dinding murid, dinding kantor atau meja. Ini mungkin dari hukuman esok cat seorang lah bila nih meja mencoret meja, catnya nggak bersepakan, cat dihukum nih esok coretannya pak ada aja cat semalam dia masih banyak mencoretnya pak, tapi dipanggil kenapa gerang bisa pak, bisa benar kamu gambar, bisa pak, gambar apa rajin, gambar pak, ulun ketujuh pemandangan, ya lah, bapak lihat di dinding itu bagus pak gambar kita, tapi dinding itu kan lain tempatnya, ini pak, lain tempatnya pak, nah kayaknya aja sudah, bila hendak menggambar lagi, datangi bapak lah, kemana pak, di kantor, bapak ada di kertas gambar. Kenal, enak bapak julungi. Jadi kamu gambar saja. Ini pak. Nah, pilihnya kamu mencoret dinding atau mencoret meja, karena diberikan tadi kebebasan untuk memilih. Pilihannya kan di dinding kan, di kertas kan. Makanya memilih yang di kertas. Kesenangan. Ada kekanakan bilanya gurunya kada masuk bola, nah harusnya ada di lapangan nih bola ke kelas, kan dia juga gurunya aja. Berarti ini senang dengan bermain bola. Sebenarnya itu kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Apa yang punya senang itu yang digawi. Kayak kita aja senang nonton film India itu bangga ditonton, senang memasak itu bangga dan digawi. Ya kalau itu kesenangan, kebutuhan dasar manusia. Jadi dunia yang berkualitas itu tempatnya khusus dalam pikiran kita aja, orang lain tidak tahu. Ada dalam angan-angan kita, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang di dalam dunia berkualitas kuning, hanya ada Bu Atik dan Dewi, yang lain kerja. Tuh dalam angan-angan ulun. Kenapa Bu Atik nyaman? Misalnya dimintai pendapat, Dewi nyaman disuruh-suruh.
berkualitas ulun. Yang lainnya biasa-biasa aja deh, misalnya ya lah, itu maksudnya. Nah makanya hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita, yang membuat kita bahagia dan terpenuhinya kebutuhan dasar kita. Lawan Bu Atik nyaman, bilanya lapar-lapar bareng singgah baru Bu Atik tempat makan. Lawan Dewi nyaman juga, diperhatikannya misalnya. Nah itu dalam angan-angan kita semua tuh. Nah hendaknya kita murid itu mengangan-angankan kita sebagai orang-orang yang masuk dalam dunia berkualitasnya. Nyaman misalnya lawan tulis, padahal kan ada ketujuh nih matematika, tapi ketujuh lawan tulisnya tetapnya semangat belajar. Apa nak pelajaran yang pada diketujui? Matematika bu, tapi gue menyampaikan pelajaran lu nggak mulai ada kalau kayak itu. Nah padahal kan ada ketujuh. Jadi masuk dalam dunia berkualitas, kebutuhan dasarnya tadi itu terpenuhi. Itu maksudnya dunia yang berkualitas. Jadi kebutuhan dasar itu bersifat lebih umum, tapi sedangkan dunia berkualitas itu lebih privat, lebih unik dan personal sifatnya, pribadi. Hanya kita yang tahu. Bila dia kau menyelami itu, luar biasa dia jadi guru. Akan-akan tuh biasanya tuh baik, tunduk tebangnya. Nah lanjut kita ke 5 posisi kontrol. Restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini, yang pertama penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan yang terakhir manajer. Supaya lebih paham, kita nonton video aja langsung lah. Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-berani
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita
sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Iya. Nah, jadi kita coba refleksikan kepada diri kita. Kira-kira kita berada di posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, atau 5? 1. Yang paling nyaman 1 lah.
Nomor 2 itu sering juga ya lah. Roman, kami kada kasihan kalau bapak, kada kasihan kalau ibu, misalnya kan kayak tolak. Teman, jarang tuh teman. Nah, kalau yang yang hanyar-hanyar tuh mungkin bisa di posisi teman. Lagi udah kayak jadi hanya bina seumuran aja ya, awaknya sama bedanya kayak ularnya. Itu posisi teman. Pemantau, kemudian manajer. Tapi mudah-mudahan kita ada niatan untuk meningkatkan level kita ke posisi puncak, yakni posisi manajer. Itu harus dilatih Bang Boy. Karena awal kita timbul-timbul hendak langsung jadi manajer. Karena untuk mencapai posisi manajer itu minimal kita sudah menguasai dua posisi sebelumnya, yakni teman dan pemantau. Baru kita ke posisi manajer. Nah, di posisi manajer inilah yang nantinya akan melahirkan disiplin positif yang mampu memerdekakan murid, membuat murid bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Motivasinya tadi sudah yang nomor 3 kalau kita di posisi manajer. Jadi motivasi anak itu di nomor 3, ada 1, 2 lagi. Tapi kalau di penghukum itu motivasi nomor 1. Ya kalau membuat rasa bersalah masih di motivasi 1. Teman itu posisi motivasi 2 misalnya, dan seterusnya. Tapi yang ketiga ini yang kita harapkan lahir. Artinya jika dia melaksanakan sebuah disiplin itu berdasarkan kehendak dirinya sendiri, karena dia menghargai dirinya sendiri, karena dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kita yang harus memunculkan itu, kita sebagai guru. Nah, untuk menerapkan posisi kontrol manajer ini, maka kita lakukanlah yang namanya segitiga restitusi. Menstabilkan identitas kita, bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Menstabilkan identitas. Misalnya dia sudah berkelahi lawan kawannya, kita diawal apa kantor sampai pacul kancing kawan dan diawal kantor. Misalnya ngarannya Aldi di sarik benar berarti kamu tadi ngir Pak Ai ulun sarik benar. Apa yang terjadi? Ulun Pak Ai berjalan timbul-timbul bola entah kamu ulun Pak Ai sanggit ulun tarik kayak bajunya, terpacul kayak kancingnya misalnya. Nah, untuk validasi tindakan yang salah itu bahwa semua perilaku memiliki alasan. Bapak paham. Jadi kata-kata kita tuh Bapak paham atau Ibu paham lawan apa yang kamu lakukan tadi. Bapak dalam hal ini tidak mencari kesalahan, tidak ingin menyalahkan kamu, tapi kita cari solusinya. Ayo kayak Pak, untuk memvalidasi tindakan yang salah. Karena kamu pasti punya alasan. Ini kisahkannya tuh tadi kan kisahkan. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Tak gunakan keyakinan. Jika sudah setelah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, maka yang langkah ketiga dari restitusi adalah menanyakan keyakinan. Tapi kamu ingat, kalau masih dalam keyakinan kita, keyakinan kelas kita ini Pak, menghargai teman, berbuat baik kepada orang lain. Nah, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Ulun minta maaf kenapa lawan si Ali.
kesadaran dirinya kok akhirnya. Jadi permasalahan selesai. Aldi memaafkan, Aldi minta maaf, Aldi memaafkan, dan Aldi memperbaiki kesalahannya dengan cara menjahitakan baju Aldi nang tapacul kancingnya tadi. Tuh. Itu posisi manajer kita lakukan untuk melakukan restitusi anak, meneguhkan karakternya untuk bisa berbuat baik kepada orang lain, walaupun pada kenyataannya tidak ada yang betul-betul bersalah. Pas ditakoni Ali kan sengaja, Pak Ai tadi pas anak melempar bola ke wadah kawan ada Aldi lewat. Nah, artinya kan dalam kejadian itu tidak ada yang benar-benar bersalah. Nah, kali itu kita melakukan menghukum Aldi, sini. Tuh kenapa baju Aldi rapi, sobek kancingnya. Berdiri enggak? Masalah lah. Ya Pak, kita nonton kan? Kadu sakit lah nonton lagi. Atau masih nonton videonya. Nah, lanjut. Nah, jadi mari kita renungkan bersama Bapak Ibu lah. Sebagai guru profesional yang sudah tersertifikasi, nang belum mudah-mudahan cepat. Mari kita tingkatkan kapasitas dan kualitas kita untuk menjadi teladan dengan standar kepribadian dan sosial yang baik. Jadi bila kita menginginkan peserta didik kita yang ideal, maka dimulai dari kita sebagai gurunya. Sosok guru yang mampu berefleksi. Nah, mulai imbah ini mudah-mudahan kita memandang lagi ke diri kita, refleksi lagi diri kita. Sudah betulkah tindakan kita selama ini sebagai guru? Sudah bisakah kita menjadi teladan bagi murid kita? Sudah mantapkah tekad kita sebagai guru untuk mencerdaskan anak bangsa? Itu tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kemudian diharapkan juga guru mampu merefleksi posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Kalau among itu berarti posisi manajer, karena among itu menuntun. Karena sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu bersifat menuntun, bukan menuntut. Artinya kita menuntun anak-anak atau murid kita itu, mengarahkannya untuk dapat menguatkan karakternya, untuk meneguhkan karakternya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi tidak ada paksaan lagi, atau tidak ada lagi menyamakan seluruh murid ini. Jadi harus dipandang bahwa murid itu adalah pribadi yang unik. Makanya ada kita pembelajaran itu holistik dan inklusif. Artinya perbedaan-perbedaan yang ada pada murid itu kita pandang jujur-jujur, bagaimana murid itu bisa menerima atau mendapatkan haknya sebagai murid melalui kita. Nah, sehingga mudah-mudahan karena murid kita menjadi insan yang hakiki nan merdeka sesuai dengan kekuatan kodratnya. Kita pun harus mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, mungkin itu yang bisa ulun paparkan. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama untuk ulun pribadi. Kita lihat kembali ke kelas kita. Setelah ini, apa yang perlu kita perbaiki di awal tahun ajaran. Dan ulun berharap
pian-pian setelah menerima informasi ini mudah-mudahan bisa ditularkan, diberikan lagi pemahaman, pian diseminasi lagi kemana? Ke wali murid sebagai partner kita semua dalam menjalankan pembelajaran di sekolah. Kita punya partner yang namanya wali murid, kita punya partner yang namanya rekan sejawat. Maka teruslah kita berkolaborasi sesuai dengan 5 nilai yang kita miliki. Pertama, berpihak pada murid. Kedua, reflektif. Ketiga, kolaboratif. Keempat, mandiri. Yang kelima, inovatif. Jadi mudah-mudahan 5 nilai itu bisa merekat kepada kita. Kalau sudah 5 nilai bisa kita rekatkan kepada diri kita, maka 5 peran akan bisa kita jalankan. Yang pertama, memimpin pembelajaran. Kedua, coach bagi guru lain. Yang ketiga, pendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, mampu kita menjadi penggerak komunitas praktisi. Komunitas praktisi bukan hanya di KKG, tapi di sekolah-sekolah kita. Artinya apa? Bukan kewajiban ketua untuk menggerakkan itu, bukan hanya kewajiban ketua. Misalnya kita punya kombel di sekolah, bukan hanya ketua kombel yang harus hari ini kita rapat membahas permasalahan di kelas tentang pengajaran yang efektif, menyenangkan. Bukan itu, bukan tugas ketua saja, tapi dari kita sebagai anggota pun kita berkewajiban menggerakkan komunitas praktisi. Pak Ketua, kawakan kita ambil materi ini Pak. Mungkin ada saran dari guru-guru lain yang sudah berpengalaman. Itu bukan hanya ketua, sama dengan KKG. Pak, bisakah kita memperdalam masalah PMN Pak? Nah, itu bagian daripada menggerakkan komunitas praktisi. Jadi itu yang ulun bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa tergerak. Dari hati kita dulu tergerak, kemudian setelah tergerak kita bisa bergerak, dan setelah bergerak kita mampu menggerakkan orang lain. Jangan menunggu jadi guru penggerak, hanya bergerak kita. Oke, demikian. Salah hilap ulun mohon maaf apabila ada kata-kata ulun yang kurang pantas atau menimbulkan ketersinggungan di pihak-pihak seberadaan. Sekali lagi ulun tidak bermaksud. Apa yang ulun sebutkan tadi hanya simulasi, tidak bermaksud untuk menyinggung atau ada hal-hal yang mirip-mirip, itu tidak disengaja. Kalau ada aktor-aktornya tadi yang mirip nama-namanya, itu tidak sengaja. Dan sengaja pun mohon dimaafkan. Ulun akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit apa yang sudah dipaparkan tadi bagus kita semua. Mudah-mudahan kita bisa. Ini Pak Surya tadi mengenai penghargaan dari Pak. Nah, mungkin tidak hanya dari sekolah kami, mungkin dari sekolah-sekolah yang lain juga sudah menyiapkan seperti kebiasaan di acara perpisahan atau kenaikan kelas. Kita masih menyisipkan itu untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak yang sudah berprestasi. Itu yang terutama tadi masalah untuk pembelajaran di kelas. Kalau misalnya kita memberi penghargaan untuk anak-anak yang sudah misalnya kayak misalnya Pak Kumba ODSN, nah mereka dapat juara. Nah itu kita beri penghargaan. Apakah itu juga merupakan, maksudnya kurang bagus tadi dikatakan kan di sini ada beberapa itu penghargaan tadi lah, ada yang kalau berusaha hubungan mungkin tidak, nah, mungkin menurunkan kualitas dan sebagainya. Ini sebaiknya gimana supaya kita sama-sama kalau bisa menghindari hal tersebut. Oke, itu aja mungkin yang belum tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya.
mewakili daripada kawan-kawan semua. Karena kan kita sudah tahu nih teori daripada penghargaan tadi ternyata tidak efektif dan banyak sekali miss tentang penghargaan atau realitanya banyak sekali yang bertentangan dengan apa yang selama ini kita ketahui. Nah, tapi Bu, perlu kita ingat bahwasanya ini sudah berjalan terkait dengan penghargaan tadi. Maka kemampuan kita sebagai guru untuk memberikan pemahaman kepada murid tadi bahwasanya motivasi yang kita tumbuhkan itu yang nomor 3. Artinya ada atau tidak penghargaan itu tidak ada masalah dengan dirinya. Itu yang kita berikan pemahaman. Awal-awalnya memang berjenjang Bu. Satu misalnya motivasinya 4 O2SN karena gurunya memaksa menyuruh, takutan kalau pindah nilai kurang kan mau 4 misalnya O2SN. Itu berarti motivasi yang pertama. Berarti apa yang perlu kita rubah? Kita jangan lagi macam. Nah, aku lah 4 O2SN. Kenapa aku jadi ulun? Ibu ini melihat ikam pindah mampu. Ada kemampuan, coba ikam perhatikan diri kamu. Kira-kira bujurlah pendapat Bapak. Tunggu bulan. Ini Pak gue. O2SN kalau Bu lari kalau gih ulun gue rajin kader abah rajin gue bisa sungsung tulang kakak pun. Jadi ulun mulai rumah tuh buka deh mahir kasakulahan. Jadi ulun dasar lari. Nah, itu berarti kan pasti kalau ibu menunjuk gitu, aku nampak, aku naik. Bu adalah hadiahnya Bu. Ada. Bila juara 1 maka piala, kenal pialanya tinggi. Nah berarti dia masih di posisi nomor 2 motivasinya. Nomor 3. Tapi nakai misalnya kada juara kayak apa ikan? Main Bu harap-harap ke orang. Ini kita kan tahu, makanya kan perlombaan. Gila. Tapi ulun gue enak berjuang, ulun enak membuktikan daripada ulun lari saben pagi. Mulai rumah tuh gue uyuh, baik ulun uyuh lomba. Biar mana kalah ada apa gue, kalah ada apa gue. Nomor 3 berarti ini sudah. Nah, jadi penghargaan itu tidak menjadi masalah juga asal tahapannya tadi kita sebagai guru yang memberikan pemahaman. Tapi kalau kita seorang sudah salah, kalah, kamu harap tuh lari, juara ikan deh. Apa? Ada dana harapnya kalau ikan punya harap dah. Jadi lagi nalain. Apa orang mahir lari sudah bagian itu aja latihan aja. Seandainya ada nang harap kecewanya. Saya dapat juara ulun gue, jadi harap ulun, malah ada nang harap. Nah, kecewa. Artinya apa? Penghargaan itu menghukum, bujur kan ada? Penghargaan dari menghukum. Karena ini jadi tujuannya. Tapi kalau ini diberikan momen diberikan lari, mulai pagi dia gue ulun ini lari. Nah makanya itu aku nak lari kayak di lomba. Aku benar gue nang kali di lombanya dia ulun lari terus. Nah jadi itu aja diberikan motivasi yang sesuai tahapan. Nang ketiga tadi nang kita kejar. Sehingga posisi kontrol 5 posisi kontrol kita tadi kita posisikan kita kepada manajer paling rendah benar teman. Jangan sampai kita di penghukum atau di pemberi alasan. Ikam purun benar punya sudah ibu tunjuk nih kada hakon 4. Dan lagi nang lain. Ikam panang kau 4 sudah. Masa kada hakon lang menurut ibu mai kena ibu disalit ke ibu etik namun ikam pada hakon 4 lomba. Ibu etik menyuruhkan benar ibu mencari pelari ikam pada hakon makasih nih pak ibu mana lagi ibu mencari. Ayo ada gue apa hadiahnya kok bilang anak penghargaan lagi gue. Nah jadi itu kenapa realitanya penghargaan itu menjadi tidak efektif karena tadi komposisian kita sebagai guru juga tidak pas. Tapi kalau kita latihan Pak
sudah kita berusaha berjuang tuh, kalah menang itu urusan lain. Tapi kita rame juga ke sana, itu tongkrongan orang banyak sana. Kan kawan kenal lawan kawan, di mana aja ulun ada semalam tahun semalam terkumpul lawan kawanan banyak bebatuhan jadi baik pernah. Jadinya menimbulkan motivasi dari dirinya. Intinya motivasi internal yang kita hendak tumbuhkan dari murid, jangan eksternal dari kita. Dari orang lain. Kita menelpon nama bu anak pian lalu patakan lari tapi nyada kon pian lagi madahilah eksternal gitu gue dari orang lain masih. Ulun kali sanggup lagi nah membawain pian gue tanya kalau nya masih oh gampang cocok kan ini na uma kena ulun mengartinya baik bila nak ada 4. Nah mainnya ulun ini ada 4, jadinya 4 tuh terpaksa akhirnya moler. Nah itu mungkin jawaban ulun gue sesuai dengan apa yang ada pada teori penghargaan tadi. Jadi kenapa penghargaan itu? Yang penting kita hindari realitas yang bertolak belakang tadi. Kita kembali lagi kepada motivasi dan posisi kontrol kita. Demikian tadi keseruan kami bersama peserta diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga apa yang telah kita perdengarkan bersama menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita terapkan di sekolah masing-masing demi generasi masa depan yang gemilang. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.